وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadratil Mukarramin, para alim, jamaah masjid, Baitur Rahmah yang fahim, insyaallah semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama pada malam hari ini kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, taufik, hidayah serta ianahnya sehingga kita semua insyaallah di dalam kehidupan sehari-hari kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Terutama bulan ini Rabiul Awal kita harus banyak memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanda bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebelum kita mulai membaca kitab Nashihul Ibad, kita sama-sama mengirimkan Fatihah untuk guru-guru kita, dan lantaran Fatihah yang kita baca semoga menjadikan ilmu kita manfaat dan barakah. Ala hadina wa batin salihah ala hadina bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qurrabatihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wa sahabat wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil mukarramin thumma khususan Syaikhul Qadir al-Jilani wa khususan mu'allif hadil kitab Syekh Budin Ibnu Hajar al-Asqalani wa Syekh Nawawi al-Bantani wa jami'i asy-syuyukh min madrasatil Qudsiyah wa min ba'di tarum wa la yawali jami'i abaina wa ummahatina syai'ulillahi lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب واغفر أمن تذاكر جيران بذي سلمي مزت دمعا جرى من مقلة بدمي. يا رب بلغ مقام واغفر لنا ما مضى. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا
بلغ مقاصدنا واغفر لنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيبك خير خلق كلهم يا رب واغفر لنا ما مضى يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا مصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Wal maqalatur rabi'atu, ulang sedikit. Qala Utsman radhiyallahu an man hafidhas shalawatil khamsi li waqtiha ila akhirih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di tengah-tengah bulan Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bulan ini ulang tahunnya Nabi, tapi kayak saya kurang setuju. Bukan ulang tahun, tapi kalau saya lebih cenderung kita bergembira bukan dengan ulang tahun, tapi diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi orang-orang seluruh alam, bukan cuma orang, makhluk seluruh alam, makhluk semua rahmat. Karena dengan datangnya baginda Rasul, hewan pun dimuliakan. Hewan itu dimuliakan, Pak. Mungkin kalau nggak ada diutus baginda Rasul, orang nyembelih asal-asalan. Dengan diutusnya baginda Rasul, ada tata caranya kalau mau menyembelih hewan, supaya hewan itu tidak kesakitan. Ada tata caranya kita membunuh hewan yang hewan itu memang boleh dibunuh. Ada tata caranya. Enggak boleh, mohon maaf nih Bapak, Ibu, gedek karena digigitin nama apa Bu yang sering gigitin? Nyamuk, bukan bapaknya kan Bu? Kan ada nyamuk tuh, ketangkep nyamuk, ketangkep itu kalau yang bagus kan langsung pletet mati ya. Karena ibu gedek ya, itu dicuilin sedikit-sedikit tuh, kakinya putulin, sewiwinya diputulin, itu enggak boleh Bu, dosa. Apalagi ketangkep terus ibu nyalain korek terus dibakar dikit-dikit, nggak boleh, itu penyiksaan. Walaupun itu boleh hewan dibunuh, tapi tidak boleh disiksa. Itu salah satunya dari lahirnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, membawa rahmat. Makanya saya kadang nih saya berpikir, itu kalau orang goreng ikan itu kan kadang masih hidup, mau kotak-kotak langsung digoreng, itu menurut saya itu penyiksaan itu. Karena kan dia masih hidup, langsung dimasukin ke penggorengan tuh rasanya kayak apa itu? Lupak. Kayak kita aja kalau jam 12 siang dijemur ya, dipanasin itu kayak apa itu. Oleh karenanya makanya di bulan ini kita tanamkan yuk cinta kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekalian bermaulid kita.
Bagaimana cara kita mengimplementasikan rasa cinta kita kepada baginda Rasul? Bu, cinta sama Nabi, Bu? Cinta. Sama suami? Cinta. Cinta mana, Bu? Oh. Tuh, sama Nabi cinta, ya sama suami harus cinta, karena cinta sama suami itu perintah baginda Rasul. Jadi cinta kepada Nabi itu paling tidak, pembuktiannya paling tidak itu paling minimal itu ada 3. Paling minimal ada 3. Yang pertama, memperbanyak membaca sholawat. Kalau kita cinta kepada Nabi, basahi bibir kita dengan selalu membaca sholawat. Bentuknya gimana terserah. Ibu apalnya apa, bapak-bapak apalnya apa. Mau sholawat yang panjang, sholawat nariyah boleh, mau sholawat munjiat boleh, sholawat ibrahimiyah boleh, sama sholawat yang pendek, sholawat Jibril boleh. Lah yang paling enak itu sholawat Jibril pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu paling enak itu. Yang lainnya sholawat nariyah mungkin kita bisa 100 sekali duduk, cuman sekali doang, besok lagi mah enggak bisa lagi, males. Kalau yang rutin itu mudah, itu sholawat Jibril. Apa pada sholawat nariyah? Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bi raghaib wa husnul khatimi wastasqal ghamam wa jil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin ba'dati kulli ma'lumillah. Itu sholawat nariyah. Sholawat yang ibu sering baca kalau tahiyat akhir itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Baca sholawat. Ini yang kedua. Yang kedua, kalau kita mengaku cinta baginda Rasul, ini ntar ada hubungannya dengan makalah ini. Yang kedua adalah mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasul. Ini salah satunya sunnah yang wajib kita praktekkan. Kan sebagian ulama itu mewajibkan, yaitu sholat berjamaah. Tuh bagi bapak-bapak tuh, sebagian besar ulama mengatakan sholat berjamaah itu wajib. Ada yang sunnah muakkadkan, ada Imam Syafi'i. Nah, sedangkan sholatnya sendiri, sholatnya 5 waktu, sholat maktubah itu hukumnya wajib. Kalau sholat wajib itu hukumnya nih Bu, dengerin Pak, kalau mampu untuk berdiri itu khusus sholat wajib berdiri kalau mampu. Tapi kalau sholat sunat, apapun itu bentuknya sholat sunat, itu boleh sambil duduk walaupun orangnya sehat. Sehat nih kita suger buger, kepengen sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah, sholat tahajud, lagi males nih, sholatnya duduk boleh. Cuman menurut para ulama pahalanya dipotong. Iyalah enak amat. Kalau berdiri dapat nilai 100, kalau sholatnya sambil duduk dapat, ya itu harusnya 50, cuman terserah Allah mau ngasih 10 atau 20. Tapi intinya dipotong itu. Para ulama mengatakan dipotong setengah. Kalau setengah berarti dapatnya 50, ya 50 lumayan. Tapi itu bagi orang yang mampu. Orang mampu berdiri, tidak mau berdiri dalam sholat sunat itu tetap sah dan dapat pahala walaupun separuh. Tapi kalau sholat wajib nggak ada kompromi. Bagi orang yang sehat tetap wajib berdiri. Tuh, ada kompromi.
Yang terakhir, yang ketiga, ini yang saya terangkan tiga aja, mengikuti akhlak baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tanda kalau kita memang cinta kepada baginda Rasul. Nah, ini makalah ini yang akan kita bahas masuk ke sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Utsman radhiyallahu an, berkata Sayyidina Utsman radhiyallahu an, man hafidha shalawatil khamsi. Di sini tidak dijelaskan ma'al jamaati apa enggak di sini. Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu liwaktiha, tepat pada waktunya, dengar adzan, tinggalin kesibukan, kerjakan sholat, ke masjid, pergi ke masjid kita. Wadawamaha, bukan cuma sekali doang ini ngerjainnya, tapi continue, istiqomah kalau mendengar adzan sholat. Liwaktiha wadawamiha alaiha, continuous mengerjakannya. Ai ala muhafadzati sholawati, yaitu menjaga sholat tadi, sholat yang 5 waktu tadi, menjaga sholat 5 waktu pada waktunya. Apa yang akan dikasihkan Allah kepada kita? Akramahullah, maka Allah akan memuliakan kepada orang tadi bitis'i karomatin, dengan 9 kemuliaan. Kemarin sudah saya baca sedikit. Apa itu 9 kemuliaan bagi orang yang menjaga sholat 5 waktu pada waktunya? Awaluha, karena ini sifatnya umum, ini untuk ibu-ibu dan untuk bapak-bapak. Awaluha yuhibbuhullahu ayyakhusuhu bil qurbati wal ahwalil aliyati. Yaitu yang pertama, Allah akan mencintainya. Orang yang sholat pada waktunya itu mendapat I love you dari Allah. Dicintai Allah, seneng nggak Bu? Oh, dicintai yang maha membikin. Kita dicintai suami aja seneng, suami dicintai istri aja seneng, dicintai masyarakat aja seneng. Ini yang cinta Allah. Kita dicintai Pak Lurah aja Ibu kalau dicintai Pak Lurah seneng nggak? Ya hati-hati, ntar madu-madu Bu Lurah. Dicintai seneng. Ini yang cinta bukan manusia lagi. Yang cinta kepada kita itu yang membikin manusia, itu luar biasa. Itu bagi siapa? Orang yang menjaga sholat 5 waktu pada waktunya. Dan ayakhusuhu bil qurbati wal ahwalil aliyati wa yakunu badanuhu shahihan tuh. Dan orang tadi dekat dengan Allah, yakhusu dikhususkan bil qurbati, dekat dengan Allah, enak, dekat, wal ahwalil aliyati, dan mempunyai tingkah dia enak, akhlak aja dah, kelakuan yang mulia, mempunyai adab yang mulia. Wa yakunu badanuhu shahihan, dan badannya itu sehat. Yang kedua nih, wa yakunu badanuhu shahihan, badannya orang yang rajin sholat tepat pada waktunya, insya Allah dikasih sehat. Apalagi yang rumahnya jauh dari masjid, lumayan. Makanya kalau pergi ke masjid kepengen pahalanya banyak Bu, itu jangan langsung lempeng. Jangan, muter dulu, muter. Jadi ibu berangkatnya jam 11:30 kalau sholat duhur, lewat kampung belakang, terminal, sampai sini. Tuh, itu pahalanya banyak itu. Setiap langkah dikasih kemuliaan, langkah satu lagi ngapus dosa. Wow, itu luar biasa tuh, muter. Kok jauh banget, kepingin pahalanya tapi kalau nggak ikhlas pahalanya nggak dapat, pahanya doang yang gede. Karena muternya kejauhan. Tuh,
Memang disunahkan kalau mau ke masjid itu nyari jarak yang lebih jauh, ya muter dikit gak apa-apa. Ya paling tidak muterin kapling dah, dus. Busupat dari sono tuh, dari lewat rumah saya Busupat muter, ngut sampai Ucok, terus balik ke sini. Luar biasa tuh. Itu jelas badanuhu sohihan, kalau muternya jauh itu tambah sehat badannya, olahraga. Ya kalau mempraktekin jangan di sholat duhur dampu panas. Kapan? Subuh. Subuh tuh berangkat sampai pakai itu apa namanya mekena putih semua, dikira pocong jalan nanti. Berangkatnya 3:30 lagi. Udah gitu mati listrik lagi. Badanuhu sohihan ai bila uyubin, yaitu tanpa cacat karena badannya sehat. Ini lanjutkan. Watahrusuhul malaikah, watahrusu dan menjagahu kepada seseorang yang jaga sholat tadi. Siapa? Al malaikatu, malaikat minal balaya, dari bahaya ujian, allati lam tubrom, yaitu bahaya yang tidak dipastikan, bahaya yang tiba-tiba, ya bahasanya gitu aja lah. Dilindungi oleh Allah lewat malaikatnya kalau kita sering sholat tepat waktu. Cuman kita ini istiqomahnya susah. Bener, mungkin kita sekali dua kali rajin, besok diajak jalan-jalan, sholat duhurnya mendekati sholat asar. Diajak kondangan, diajak jalan-jalan, sholatnya udah lewat. Nah, sholatnya di rumah, ternyata di rumah nggak nyampe waktunya, malah jadi kodok. Ini bahaya di situ tuh. Watanzilul barokatu, watanzilul barokah, terus diturunkan berkah, dapat berkah banyak bu orang sholat itu. Orang sholat dikasih berkah. Berkah itu apa? Sering saya terangkan, berkah itu apa? Tazidul khair wassa'adah. Berkah itu tambahnya kebaikan dan keberuntungan, itu berkah. Di sini ay al khairul kathiru, yaitu kebaikan yang banyak. Fi darihi, di rumahnya. Kebaikannya banyak, alhamdulillah. Kasih anak-anak yang soleh dan solihah, punya suami yang rajin ke masjid, rezekinya berah. Wa yadharu ala wajhihi sima as-solihin, dan wajahnya kelihatan wajah muka-muka orang soleh. Orang yang rajin sholat itu mukanya bercahaya. Tandanya orang rajin sholat itu insya Allah mukanya muka yang enak dilihat, bukan muka kuburan. Jadi mukanya enak dilihat bu. Kalau ada orang rajin sholat mukanya nggak enak, ya perlu kita teliti sholat kita udah bagus apa belum. Karena kalau di sini nih, ini kata Sayyidina Utsman, orang yang rajin sholat tepat waktu itu mukanya kelihatan solihin, mukanya orang-orang yang soleh, mukanya itu berarti kalau dilihat itu menyejukkan. Tapi kalau lihat orang rajin sholat mukanya itu nyebelin, ya kita lihat, kita kok nyebelin ya di hadapan orang, berarti mungkin sholat kita belum lempeng. Alamatuhu, yaitu tanda-tandanya. Wa yulinullahu qalbahu, dan Allah melembutkan hatinya. Nih, orang yang rajin sholat itu hatinya lembut. Kalau dinasihati mudah menerima. Pak, kalau istrinya tukang ngeyel, ya istrinya ngeyelan, dinasihati susah, lihat sholatnya udah bagus belum? Karena di sini udah jelas nih, wa yulinullah, Allah melembutkan qalbahu, hatinya.
orang yang sholat. Kalau bapaknya tukang ngeyel, dikandani susah, kasih nasihat sama istri, kasih masukan nggak mau, ya itu mungkin di sini kelihatan. Oh, bapak saya emang bener nggak pernah sholat. Nah, udah kelihatan. Ai fayaqbalul mawa'idho, yaitu mudah menerima nasihat. Jadi orang yang hatinya lembut itu, Bu, kalau beristighfar itu sering mengingat-ingat dosa lalu sehingga dia jadi nangis. Itu orang yang hatinya lembut. Kalau orang yang hatinya kaku, kasar, beristighfarlah sampai lambenya jeber, itu enggak masuk ke dalam hati. Itu bedanya. Tapi kalau orang yang hatinya lembut, nginget-inget dosa sebentar, itu langsung keluar air mata, membayangkan mati, masih membawa banyak tanggungan dosa, itu langsung keluar tuh, ngucur air mata. Itu insya Allah tanda-tanda hati yang lembut. Makanya kalau kepengen melembutkan hati, ingat umur, ingat mati. Karena umur kita kan nggak ngerti mau dicabut kapan, nggak ngerti. Saya sehat Ustadz, banyak yang sehat mati, banyak. Saya sakit Ustadz, apalagi. Artinya urusan mati itu hanya Allah yang tahu. Nih yang selanjutnya nggak tak hitung dah berapa ini. Wa yamurru 'ala sirati kal barqil lamih, yaitu yang selanjutnya kemuliaan orang yang menjaga sholat 5 waktu pada waktunya. Besok kalau lewat Shiratal Mustaqim itu seperti kilat yang menceleret, kilat yang cas gitu loh. Wah, itu kilat, seperti kilat aja dah, kilat yang menceleret itu gimana sih menceleret? Pokoknya seperti kilat. Jadi cepatnya luar biasa. Nah, Shiratal Mustaqim itu digambarkan menurut para ulama dulu, waktu kita waktu ngaji kecil itu, perumpamaannya bagaikan rambut satu yang dibelah jadi 7. Bayangin aja rambut satu dibelah jadi 7. Kita rambut satu aja melihat udah nggak bisa. Ibu-ibu umur sekarang yang umurnya 50 tahun ke atas suruh masukin itu benang ke jarum aja nyak nyuk. Iya. Iya nyak nyuk. Wah, itu rambut lebih kecil dari itu coba. Lah itu kita suruh nyebrang, tapi yang membuat kita bisa lewat dan enggak itu kan amal perbuatan kita di dunia dan iman. Amanu wa amilus sholihah, itu mesti pasangan itu. Karena banyak orang beriman tidak beramal soleh, dan banyak juga orang beramal soleh tapi tidak beriman. Banyak orang sedekah tapi bukan muslim, ada nggak Bu? Sedekahnya bagus tapi nggak beragama Islam, ada nggak? Banyak. Itu baru amilus solihah. Makanya dipasangin tuh amanu wa amilus solihah, iman dan beramal soleh, itu pasangan. Tuh. Wa yunjihillahu minan nar, dan Allah menyelamatkannya dari siksa api neraka selanjutnya. Ai nari jahannam, yaitu neraka jahannam. Neraka itu Bu, kalau mau ngerti panasnya neraka itu satu ember air neraka, satu ember doang, terus dicipratin di bumi ini, maka bumi ini gosong, sudah tidak bisa ditanamin apapun. Itu satu ember doang, dicipratin ke dunia ini, semuanya dunia ini gosong, tidak bisa ditanamin apa-apa. Ya, itu dibuat nyiksa orang-orang yang tidak dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neraka jahanam itu dalamnya luar biasa. Batu dimasukkan, zaman Rasulullah tuh kedengaran tuh ada beleduk gitu, sehingga sahabat pada bertanya, itu suara apa ya Rasulullah?
itu batu yang dilemparkan 70 tahun yang lalu tuh baru sampai dasar neraka. Tuh bayangin tuh, saking dalamnya. Nah itu orang yang tidak beriman atau orang beriman tapi banyak sekali dosanya itu digodok dulu di sana. Digodok Bu, dipanggang itu sampai gosong semua. Nah, makanya besok Nabi Muhammad itu nyari Nabi Muhammad itu nyari orang umat-umatnya yang banyak dosa, dicari diubek-ubek neraka sampai orang itu ketemu. Sampai kata Allah itu, cari Muhammad umatmu walaupun dia punya iman sebesar biji darah, biji sapi, kalau di hatinya masih ada iman maka bebaskan dia dari neraka. Kita makanya alhamdulillah jadi umatnya Nabi Muhammad. Bisa dicari Pak, insya Allah warga RW 10 yang rajin-rajin ke masjid ini, bapak-bapak, ibu-ibu ini insya Allah masuk surga semua. Kita berdoa masuk surganya bi ghairi hisab, tanpa dihitung, tanpa dihisab. Tapi ya kayaknya berat, tapi yang namanya doa, moga-moga aja bisa, lumayan kan. Nggak apa-apa dah saya masuk surganya dilempar, nggak apa-apa. Ibu mau masuk surga dilempar? Nggak mau. Saya mau ketimbang masuk neraka diinjek-injek, mending saya dilempar masuk. Ya jatuh di surga nggak sakit Bu, enak. Udah di situ langsung yang nerima bukan rumput, langsung bidadari. Iya, enak bener. Enak, walaupun dilempar masuk surga enak. Bayangin yang enak-enak aja. Wayung ziluhullahu fil jannah fi jiwaril ladina la khaufun alaihim walahum yahzanun. Besok di orang-orang yang menjaga sholatnya 5 waktu pada waktunya, Allah tempatkan di surga bertetanggaan dengan para wali-wali Allah, orang-orang yang la khaufun alaihim walahum yahzanun, orang-orang yang tidak ada rasa khawatir dan orang-orang yang tidak mempunyai rasa takut di dunia ini kecuali hanya kepada Allah, yaitu wali-wali Allah. Wali Allah itu nggak ada rasa khawatir, hidup miskin enggak masalah, hidup sakit-sakitan enggak masalah, dijauhi tetangga karena dia taat kepada Allah enggak masalah. Dulu ada Bu orang soleh, malah Nabi lagi, yang tidak punya umat, orang hampir nggak punya umat sama sekali. Namanya siapa? Namanya Sam'un Al-Ghazi. Difilmkan di Indonesia namanya Samson Betawi. Kalau Sam'un Al-Ghazi itu mukjizatnya, kekuatannya ada di rambut. Di rambut, Allah kasih kekuatan tuh di rambut. Tapi kalau Samson Betawi adanya di bulu ketek. Ketika berantem tinju di ring sama istrinya, keteknya dikerok, kekuatannya hilang. Itu ngikut-ngikut aja, itu cerita itu ngikuti Sam'un Al-Ghazi. Sam'un Al-Ghazi itu nggak punya umat dia senjatanya itu kayak pedang yang terbuat dari rahang unta. Sekali gebuk 70 sampai ratusan orang kafir mati. Wah, itu kekuatannya luar biasa. Sam'un Al-Ghazi itu ceritanya. Ntar kalau puasa saya ceritain lengkap insya Allah. Tuh. Nah, orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu besok tetangganya juga orang-orang soleh. Makanya kalau kita kepingin masuk surga kumpulnya dengan orang-orang yang baik, ya waktu di dunianya juga kumpulnya dengan orang baik. Tapi sih di surga nggak ada orang jelek Bu. Orang masuk surga itu mesti orang baik semua. Baik semua udah disortir di sana. Ini fi kurbatil auliyail kibari, ini di sini. Kenapa saya tadi berani bilang
bertetanggaan dengan wali-wali Allah? Karena ada di sini keterangannya, yaitu dekat dengan wali-wali Allah yang agung, wali-wali gede. Bisa kita ketemu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita kan sering kan kalau ngirim doa itu mesti nyisipi kirim kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Insya Allah kita besok dipertemukan. Ada 3 orang, ada 3 manusia yang besok tidak bisa melihat Allah. Melihat Rasulullah. Besok di akhirat, ketika di padang mahsyar dikumpulkan, itu ada 3 orang yang tidak bisa melihat Rasulullah. Melihat Rasulullah itu kemuliaan, Bu. Ibu pengen nggak lihat Rasulullah? Nih, jauhin 3 ini. Kalau kepengen lihat Rasulullah, tapi kalau jalanin 3 ini maka dia tidak akan bisa melihat wajah Rasulullah. Kata baginda Rasul, la yara wajhi salah satu anfusin, tidak akan melihat wajahku besok 3 orang nih, 3 golongan. Yang pertama, al-aqul bil walidain, orang yang berani kepada kedua orang tua, tidak akan bisa lihat Rasulullah. Besok pusing dia nyari, karena orang-orang minta syafaat kepada Rasulullah, dia nggak bisa ngelihat Rasulullah. Yang kedua, orang yang tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Orang yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah itu juga tidak bisa melihat Rasulullah. Yang terakhir, yang ketiga, wala yusolli, dan tidak membaca sholawat idza dzukirtu, ketika namaku disebut. Ketika namaku disebut, orang itu tidak membaca sholawat, maka orang itu tidak akan bisa melihat wajah Rasulullah. Tapi nama Nabi Muhammad ya, makanya kita kan sering Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita baca apa? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, boleh. Ada yang bilang Allahumma sholli alaihi, boleh. Tapi kalau yang kita hormati Muhammad Abdurrahim, nggak usah, walaupun ada Muhammadnya di situ. Karena itu bukan nama Nabi. Kalau kita sambutan pada Maulid ini yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Baitur Rahman Muhammad Abdurrahim, Allahumma sholli alaihi, jangan, itu nama saya. Itu bukan Nabi Muhammad. Itu namanya sudah digandengkan dengan Abdul Rahim. Kalau mentang-mentang dengan Muhammad langsung Masya alaihi, ya. Lihat dulu. Tuh. Kita khatamkan dah. Sampai mana tadi ya? Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam khamsu shalawatin man hafadha alaihinna kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa orang yang menjaga sholat 5 waktu, maka Allah berikan kepadanya nuron, cahaya, wa burhanan, dalil, maksudnya bisa jawab bentar besok, wa najatan, dan kasih keselamatan di hari kiamat. Wa man lam yuhafidz alaihinna lam yakun lahu nuron. Orang yang tidak bisa menjaga sholat 5 waktu pada waktunya, maka dia tidak mempunyai cahaya, butak mukanya. Mukanya keseng. Wala burhanan, dan tidak ada tanda. Wala najatan, dan tidak selamat. Wakana yaumal kiamati ma'a Fir'aun, besok di hari kiamat orang yang tidak jaga sholat akan dikumpulkan bareng Fir'aun, wa Qarun, wa Haman, wa Ubay bin Khalaf, dan Ubay bin Khalaf. Mau kumpulannya rano sing apik. Itu kalau orang yang tidak bisa menjaga sholat. Udah ya, ada waktu 3 menit, mungkin ada yang perlu dibahas. Kalau nggak ada, saya terangin ya. Pada intinya, sholat itu jangan sampai ditinggalkan sekondisi apapun kita. Umpama kita sakit, usahain
Kalau otak kita masih sadar, hati kita masih sadar, tetap minta saudaranya walaupun sakit parah untuk mewudukan. Wudhu, kita kepingin wudhu. Walaupun sholatnya sambil duduk. Kalau nggak bisa duduk, sholatnya sambil tiduran, tetap wudhu, terus sholat. Memang mampunya tidur nggak apa-apa. Kalau tiduran masih bisa, tapi nggak bisa digerakin semua, pakai isyarat, Bu. Kedip 2 kali berarti takbir. Kedip 3 kali ruko, terserah lah, pakai isyarat lah. Apa sekali nggak apa-apa. Kalau sudah matanya belok, ya kan, matanya belok tapi sudah nggak bisa sadar sama sekali, koma, itu nggak wajib sholat karena hatinya sudah nggak sadar. Bagi yang sadar masih tetap diwajibkan sholat walaupun di ICU. Kalau nggak sempat wudhu, nggak diwudhuin, ya kalau orangnya sadar tetap sholat karena itu kewajiban. Ingetin aja, Pak, sudah duhur. Ya sholat. Pak, sudah asar. Udah diingetin. Siapa tahu dia sadar tapi nggak bisa ngomong. Bener, Bu. Ibu saya dulu waktu deket-deket waktu wafat itu kurang 2 harian itu nggak bisa komunikasi. Tapi diingatkan waktu sholat. Nggak tahu dia sadar apa enggak, tapi kita tetap ingatkan. Walaupun nanti ternyata setelah itu wafat, yang 2 hari tidak sholat itu kita sholatkan, kita mengkodok untuk orang tua dengan berjamaah. Demikianlah dapat saya sampaikan. Semoga kajian ini menjadikan motivasi kita untuk tambah rajin sholatnya, terutama berjamaah, dan jadikan semoga kita semua ini orang-orang yang besok masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bi ghairi hisabin. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.